Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Indah Salsabila dengan NIM 2004011110046. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yakni untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih psikologi yang diampu oleh dosen Bapak Aris Mahmudi. Sebelum kita berlanjut dengan penjelasan yang pertama, mari kita berdoa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alimnal ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuq lana halalan thayyiba waftah lana futuhan hikmah yassir lana kullu umurina waghfir lana jami'al khotoya wardo anna kulla ahwalina wa barik lana fima a'taita wahtim lana husnul khotimah. Dengan arti, ya Allah, semoga Engkau memberi kemanfaatan kepada kami terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, pahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami rizki yang halal dan yang baik. Bukakanlah kami dengan terbukanya hikmah, mudahkanlah terhadap segala urusan kami. Ampunilah pada segala kesalahan kami, ridhoilah setiap segala keadaan kami. Semoga Engkau memberikan barokah pada setiap apa yang Engkau beri, dan akhirkanlah kami dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah bersabda juga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi thoriqan ilal jannati. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahadhihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil islamil ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat serta salam, maka ini risalah atau kitab mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang paham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir atau tampak dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan.
Faedah tentang hukum membaca basmalah yaitu ada 5. Yang pertama wajib, yakni seperti di dalam sholat ketika membaca Fatihah. Yang kedua sunnah, yakni ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat seperti mengarang kitab dan memakai baju serta lainnya. Yang ketiga mubah, yakni ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Yang keempat makruh, ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya seperti mencabut uban, makan bau yang tidak sedap, dan lain sebagainya. Yang kelima haram, ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya seperti mencuri dan lain sebagainya. Selanjutnya arkanul islami, rukun-rukun Islam. Arkanul islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiqi faman lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Yang pertama bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin atau mempercayainya. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang munafik. Dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Faedah tentang fondasi agama. Pembagian rukun agama. Adapun rukun atau tiangnya agama itu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengamalan kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam. Dan seterusnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-salmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu bikum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Dari situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdi Salam yang mencoba menguraikan dalam kitabnya Zubdah Khulasoh Tasawuf, yakni al-Islam huwa
qiyamul badani biwadhaifil ahkami wal imanu huwa qiyamul qalbi biwadhaifil istislami wal ihsanu huwa qiyamur ruhi bimusyahadati al-maliki al-lami, yang artinya Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan, dan iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslul imani anta taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla lahu wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa. Tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi, yang mana Dialah yang menciptakan langit serta bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini, beserta apa yang ada di dalamnya atau isinya adalah ciptaannya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa jalahum la tazidu wa la tanqusu wala yahdusu hadisun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi, serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka, yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi suatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha hidup, yang Maha mengetahui, Maha berkehendak, yang Maha berkuasa, Maha berfirman, Maha mendengar, dan Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Dan Dia mengetahui penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia, dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang Maha Esa serta perkasa. Faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib yaitu ada 20. Yang pertama wujud atau ada, qidam terdahulu, baqo kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamul binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah tunggal, qudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, haya hidup, sama mendengar, baswar melihat, kalam berfirman, serta kebalikannya itu disebut sifat mustahil bagi Allah. Faedah tentang sifat jaiz bagi Allah, yaitu ada 1, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkannya.
wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'asyihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dzahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwahnya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala minaswirati wal mizani wal haudi wa ghairi dzalika min umuri akhirati wal barzakhi wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa naimihi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah utusan yang benar atau dapat dipercaya di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat dan alam barzakh, dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar, dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Faedah tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul terbagi menjadi 4, yakni yang pertama sidik atau jujur, dengan lawan kata kadzib atau bohong. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya, dengan lawan kata khianah atau khianat. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan dengan lawan kata kitaman atau menyembunyikan. Yang keempat, fatonah atau cerdas dengan lawan kata baladah atau bodoh. Selanjutnya, fi furudil wudu'i, tentang fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Adapun fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama, awwalu an-niyatu. Yang pertama yakni berniat. Astani waslul wajhi wa hattuhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntaha al-lahyaini waddaqani tulan wa ardun minal uduni ila uduni. Membasuh wajah adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya bagian bawah dan sampai janggut. As-salisu waslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga yakni membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ar-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi hattihi. Mengusap sebagian rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasnya. Yang kelima, al-khamisu waslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki atau sampai mata kaki. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyati. Yang keenam yakni tertib atau berurutan. Ghuslul janabati atau
tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatu min mujama'ati au khuruji maniyin binaumin au ghairihi lazimahu waslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabati. Dan jikalau seorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan perkara yang mewajibkan mandi ada 6, yakni yang pertama masuknya hasafah atau ujung zakar ke farji. Yang kedua, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, yakni haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, mati. Dan fardunya mandi terbagi menjadi 2. Yang pertama, yakni niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh atau badan. Selanjutnya, nawaqidil wudu'i, perkara yang membatalkan wudu. Adapun perkara yang membatalkan wudu itu terbagi menjadi 4. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awit tuburi ala makana. Keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kubul atau jalan depan atau dubur jalan belakang pada asalnya. Wayang kudu al-wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma makinin maq'adatahu minal ardi. Hilangnya akal pikiran sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetapkan dari bumi atau menetapkan pantat di bumi. Wayang kudul wudu'a masu kubuli au tuburi adamiyin minhu au min wairihi bibatnil kafi wa butunil asobi'i kabiron kana au sohiron walau waladahu walau maitan. Menyentuh kubul atau duburnya anak Adam miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Wayang kudul wudu'a al-tiqa'u basyarata rajulin wa imra'atin kabiroini ajnabiyyaini ila ha'ilin illa zufuron aw sya'ron aw sinan fala yanqudul wudu'u. Bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa ajnabiyah atau bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Selanjutnya surutu sihatis sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Wa yustaratu li sihatis sholati ma'rifatu duhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin fa inna sholla ma'asyakki lam tasihha sholatuhu wa yustaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul awrati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu rabbun najasati minat thawbi wal badani wal makani wa yajibu alal qadiri ayyusalliyal fardo qa'iman. Dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat, yaitu yang pertama mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah.
Yang kedua, menghadap ke arah kiblat atau wajib menghadap kiblat Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat muktamad, atau menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dengan Ka'bah. Kalau ada, maka dengan dugaan. Selanjutnya, menutupi aurat dengan pakaian yang suci serta mubah. Yang keempat, menghilangkan najis atau suci dari pakaian, badan dan tempat. Selanjutnya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, mengetahui di dalam kefarduannya. Yang ketujuh, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Wajib sholat berdiri bagi yang mampu. Faedah tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sesampainya dakwah atau ajakan Islam. Yang keenam, selamatnya panca indera. Furudus sholati, fardu atau rukunnya sholat. An-niyatu wa takbiratul ihram ma'an niyati wa qiraatul fatihati bil basmalati wa tashdidatil arba'a asyrota wa ikhrajid di minad do'i wa laysa fil fatihati do'un summa ruku'u wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu summal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban summas sujudu marrataini wal julusu bainas sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalika wat tasyahhudu al awwalu wa qu'uduhu sunnatun wat tasyahhudul akhiru wal julusu fihi fardun. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi wa qabla salam fardun. Wassalamu minas salati fardun wa aqallu salami assalamu alaikum. Adapun rukun sholat itu ada 17. Yang pertama yakni niat. Yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan huruf dot dari bo. Karena di dalam Fatihah tidak ada huruf dot. Yang kelima, ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua telapak tangan atau epek-epek tangan berada di lutut. Tumak nina di dalamnya, yang keenam, tumak nina di dalamnya, sehingga tenang anggota badannya. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tumak nina di dalamnya. Selanjutnya, sujud 2 kali. Yang ke-10, tumak nina di dalamnya. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Ke-12, tumak nina di dalamnya wajib. Selanjutnya tasyahud akhir. Lalu duduk di dalamnya atau tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Yang ke-16 mengucapkan salam atau dan paling sedikitnya salam assalamualaikum. Yang terakhir yakni tertib. Wa aqalu tasyahhudi al-wajibi at-tahiyyatu
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqalus sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yambaghi ayyatiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu penghormatan bagi Allah, selamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barakah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi berserta keluarganya, yakni ya Allah sampaikanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan-kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayam bagi al-quduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa huduru al-qalbi wa tadabburul qira'ati wa tafahumuha fa innama yataqabbalu Allahu minas sholati biqadril huduri. Wa yahrumu ar-riya'u fis sholati wa ghairiha wa huwa al-amalul li ajlin nasi. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan harus hadir atau ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati, menghayati serta memahami bacaannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sholat orang tergantung dengan ukuran hadirnya. Wa yahrumu ar-riya'u fis sholati wa ghairiha wa huwal amalu bi ajlin nasi. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia. Mubtilatus sholati, perkara yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu wa yubtilus sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kasura wa yubtiluha al-amalul kasiru kasalasi khotobatin wal aklu wa syurbu wan kisyaful awrati illam tustar halan wa wuku'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa qada at-taqallufu bihima bi ghairi udrin wa la tasihhus sholatu khalfa kafirin wa imraati wa khunsa. Yang pertama yaitu berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Lalu yang kedua, berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah. Yang ketiga, makan serta minum. Yang keempat,
Terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung. Yang kelima, ini kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang. Yang keenam, sebab hadas. Yang ketujuh, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il. Yang kedelapan, membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur. Yang kesembilan, menambah rukun fi'il dengan disengaja. Yang kesepuluh, niat memutus sholat. Yang ke-11, ragu-ragu di dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan, dan unsa. Sholatul jumu'ati wal jama'ati. Wal jumu'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matori wa min syurutil jumu'ati al khutbatani wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirati wa yajibu ayyahtuba qa'iman mutatahhiran masturul aurati wa yajibu al julusu bainahuma fauqa tuma'ninatis sholati wal mualatu wa sholatul jama'ati wa sholatul janazati fardu kifayati. Adapun hukum sholat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau mukim tanpa ada udzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah dan adapun rukun 2 khutbah. Yang pertama rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, berwasiat tentang ketakwaan. Yang keempat, membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu 2 khutbah. Yang kelima, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara 2 khutbah ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus-menerus. As-sholawatul masnunatu, sholat jamaah dan sunnah. Wal idani wal kusufani wal witsru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus sholati wat duha wat tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun azimun. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah atau suatu kewajiban. Jikalau sudah ada yang melakukan salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kusuf qamar dan kusuf syam itu sunnah muakkad. Begitu pula sholat rawatib, sholat serta sholat duha
Dan tarawih itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya as-shaumu, bab tentang puasa. Wa ammas shaumu wa huwa tsalisu min arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin wa minhu an-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal laili wal imsaku anil mufattirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasyarati wa istiqaati biihtiyari. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu yang dinamakan puasa adalah suatu penahanan yang sudah diketahui atau yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menghinakannya dari waktu malam. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa yaitu dari makan, minum, jima atau berhubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Wa min tamamis shaumi kaful jawarihi amma yakrahu Allah ta'ala minal a'dha'is sab'atil lati dzikruha fa fil hadisi khamsun yufattirna as-sha'ima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadharu bisyahwatin. Adapun dari kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya. Dari anggota 7 sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yakni 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Wa min tamamis shaumi kaful jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala minal a'dha'is sab'atil lati dzikruha fa fil hadisi khamsun yufattar nas-shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu kadhibatu wan nadharu bisyahwatin. Maaf. Wa mimma tamamis shaumi taharri al-iftari ala halalin al-istighsari minal akli wa yambagi al-istighsaru minas shaumi la siyama al-ayyamu al-fadilatu fish syar'i wallahu a'lam wa billahi taufiq. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat buka makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa, lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam. Az-zakatu, yakni bab tentang zakat.
Wa amma zakatu wahya rabi'u arkanil Islam fatajibu alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha wahya an-na'amu wan naqdani wat tijaratu warrikazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wahya al hububu wasimaru fala zakata fima siwan na'amis sa'imati. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4, maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu seperti binatang ternak, emas dan perak atau uang perniagaan, barang temuan dan barang galian serta tanaman atau makanan pokok yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yustaratu al-haulu laha wa kadzalika yustaratu lin-nuqudi wat tijarati wa yustaratu fi hadhil anwa'i an-nisabu aidun, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak, perniagaan, dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wa wajibun naqdaini wat tijarati rubu'ul usyri wa wajibul hububi wasimari allati sukiyat bima'unatin nisful usyri wa biwairi ma'unatin al usyru, dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan yaitu 1/4, dan di dalam tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu yaitu 1/10, dan jikalau tanpa pertolongan maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatu ala kulli muslimin idza fadlat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailatahu arba'atu amdadin bimuddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajibu an yatu fil jami'i. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib berniat di keseluruhan. Wala yajuzu an yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafi thamaniyati kal faqiri wal miskini wa kaunihi ghairu hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma wa yajibu asti'abul mawjudi minhum. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan pada kali ini
dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.